pasukan gerobak mau lewat. Awas! Eza, kamu nggak apa-apa kan? Lapi na lang. Kenapa jaga gerobak? Minang kan kalau cawa jam niku kan. Dang laju niku ji. Ah sah. Lihat gua kebakar kan. Agak dipakai kan. Minja. Maafkan kami kak, habisnya seru sih. Teman, sebenarnya tujuan kami membawa gerobak-gerobak ini untuk membantu paman panen pisang. Panen buah tidak kenal musim ini adalah salah satu keseharian warga di sini. Karena Palembang adalah salah satu desa penghasil pisang terbesar di Provinsi Lampung. Nanti kena culukmu. Pisang yang kami tebang ini adalah salah satu jenis pisang unggulan dari desaku. Namanya pisang nangka atau orang Lampung biasa menyebutnya putih melasa. Gungina tadi mau dijual mana? Iyo. Iyo. Sip, kalian memang luar biasa. Teman, desaku menjadi salah satu daerah penghasil pisang terbaik di Indonesia. Karena letaknya berada di kaki Gunung Rajabasa yang terkenal subur. Ini dia buktinya. Pisangnya bagus-bagus kan? Ini dia angkutan kami teman. Gerobak atau yang sering kami sebut kegubak ini adalah alat angkut sederhana yang sudah dipakai sejak kakek dan nenek kami. Nah, gugor, nyemak di kuat dah foton. Nah, ini tu jalan. Saya nak. Ada yang penasaran nggak? Kenapa pisangnya masih hijau tapi udah dipanen? Pisang sengaja dipanen lebih awal supaya bisa lebih tahan lama. Setelah sampai di tempat tujuan, biasanya pisang akan matang dan siap dimakan. Beres deh, saatnya berangkat. Ayo teman, dorong terus. Ini dia salah satu keunggulan gerobak. Bisa melewati jalan yang susah sekalipun. Dengan bekerja sama, tanjakan dan jalan yang terjal nggak akan jadi hambatan. Ayo, semangat! Sebagai daerah penghasil pisang, Desa Palembang, Kecamatan Kaliandan, Lampung Selatan memiliki banyak warisan olahan makanan tradisional berbahan utama pisang. Salah satunya adalah kue babeka. Kue legit ini dibuat dari pisang matang jenis pisang muli. Bahan lain yang dibutuhkan adalah tepung beras, tepung kanji, dan gula pasir. Sebelum dicampur dengan bahan-bahan lain, terlebih dulu pisang dihaluskan. Aduh jilang, aduh halus. Ini usung po minan belakang ini ya. Makasih Nanyo. Yo, cocok kan ko? Cok. Pisang yang sudah lembut lalu dicampur dengan tepung beras, kanji, dan gula. Semua bahan diaduk sampai benar-benar tercampur. Duh, kok malah bercanda sih? Aku lagi fokus nih. Gimana teman? Setelah diberi warna tampilannya jadi makin menarik bukan? Teman, kue babeka dimasak dengan cara dipanggang. Caranya dengan meletakkan adonan ke daun pisang yang sudah dioles dengan minyak. Pelan-pelan ya teman, jangan sampai tumpah. Selanjutnya, adonan dipanaskan di atas belanga tano atau wajan tanah. Salah satu kelebihan memasak makanan dengan piranti tanah liat adalah cita rasanya yang khas. Karena alat ini bisa menyeimbangkan rasa dan mengurangi keasaman pada makanan. Wah, sudah matang tuh. Ayo, segera angkat teman.
Ini dia kue babeka, kue tradisional khas Lampung Selatan berbahan buah pisang. Lain pisang muli, lain pula pisang kepok, atau yang kami sebut putih nipah. Pisang ini bisa diolah saat masih mentah. Eits, bukan buahnya yang akan kita olah ya, tapi kulitnya. Penasaran kan? Yuk, sama-sama kita ikuti cara membuatnya. Nama masakannya adalah tumis kulit pisang. Selain kulit pisang, bahan lain yang diperlukan adalah jagung manis, wortel, dan daun melinjo. Untuk bumbunya, siapkan cabai, bawang, dan tomat. Oh iya teman, kulit pisang yang akan kita masak adalah kulit bagian dalam. Setelah kulit luarnya dikupas, selanjutnya pisahkan kulit bagian dalam dengan dagingnya. Untuk membuang getah dan membuatnya lebih renyah, masukkan kulit pisang pada larutan air garam. Setelah itu dipotong menyesuaikan dengan ukuran bahan yang lain. Untuk memastikan aman saat dimakan, kulit pisang harus direbus sampai matang. Dengan api besar seperti ini, rebusan kami akan matang dalam waktu kurang lebih 20 menit saja. Ini dia hasilnya teman. Udah harum nih. Itu artinya bumbu sudah matang. Selanjutnya, masukkan bahan-bahan tambahannya. Perutku yang keroncongan, makin gak sabar nih ingin mencicipinya. Masih ada kulit pisang, wortel, dan daun melinjo. Jangan lupa tambahkan garam ya. Ini dia, tumis kulit pisang ala kami Sibolang Palembang. Selamat makan. Duh, nikmat banget. Mulut terasa renyah. Hampir lupa, kita masih punya kue babeka loh. Setelah menikmati lezatnya tumis kulit pisang, sekarang kita tutup dengan legitnya kue babeka. Hayo, siapa mau ikut nyobain? Manis dan gurihnya pas nih teman. Teman, ada satu lagi buah yang tumbuh subur di desaku. Kami menyebutnya belimbing tenjuk. Sering juga disebut belimbing wuluh atau belimbing sayur. Siap semuanya ya? Tangkap satu-satu. Jangan sampai ada yang jatuh. Teman, buah asli Indonesia ini berbuah setahun sekali. Di desaku, tanaman dengan nama latin Averrhoa bilimbing ini banyak ditanam di sekitar pekarangan rumah. Yuk teman, kita cari tahu apa manfaat dari buah yang satu ini. Dari buku yang aku baca, belimbing wuluh mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh, seperti vitamin B, C, zat besi, fosfor, serat, dan antioksidan. Sayangnya, karena rasanya yang asam, buah ini kurang banyak disukai. Nah, kali ini kami akan mencoba membuatnya berbeda. Yap, kami mau membuat manisan belimbing wuluh. Setelah dicuci bersih, selanjutnya belimbing wuluh dipotong menjadi 2 bagian. Cara ini supaya bahan lain mudah meresap ke dalam daging buahnya. Sebelum direbus dengan air gula, belimbing wuluh harus dicuci dengan air kapur.
menggunakan air kapur atau dalam bahasa Lampung disebut wai kapoh supaya daging belimbing tidak lembek. Ingat ya, takaran kapurnya harus sesuai. Kalau terlalu banyak, rasanya akan pahit. Ini dia bagian terakhir. Memanaskan belimbing wuluh dengan air gula yang sudah mendidih. Gimana? Bagus kan tungku kami? Meskipun tradisional, besar kecil apinya tetap bisa dijaga kok. Wih, lihat teman. Jadi makin cakep kan? Gak cuma enak dimakan, tapi juga enak dipandang. Ayo teman, angkat! Setelah kurang lebih 20 menit dipanaskan, sekarang waktunya mendinginkan. Cukup dengan menyusun manisan belimbing di niung atau yang biasa juga disebut tampah. Susun yang rapi ya teman. Manisan belimbing wuluh baru bisa dinikmati setelah dijemur kurang lebih 2 hari. Nah, ini dia manisan yang sudah kering. Manisan belimbing wuluh ini nggak langsung kami makan, tapi akan dijadikan isian kue bolu. Bukan kue bolu biasa ya, tapi bolu khas dari desaku yang dimasak dengan alat panggang unik. Nah, biar nggak makin penasaran, langsung kita bantu Bibi yuk. Adonan dibuat dari telur dan gula. Dikocok sampai mengembang dan berwarna pucat. Kata Bibi, kunci kelezatan bolu salah satunya terletak pada proses ini, yaitu mengaduk adonan dengan cepat dan bahan yang digunakan harus dalam suhu ruangan. Jika 2 hal tadi sudah dilakukan, kue bolu dijamin akan mengembang sempurna. Selanjutnya, tambahkan minyak goreng, tepung dan susu. Aduk lagi sampai benar-benar merata. Ini dia teman, alat panggang tradisional yang tadi aku bilang. Alat masak warisan berharga ini kami sebut jambangan. Gak hanya untuk memanggang kue bolu, jambangan biasa kami pakai juga untuk membuat berbagai jenis kue tradisional Lampung lainnya. Uniknya, jambangan dibuat dengan 2 sumber panas, yaitu dari api tungku dan panas atas dari pembakaran sabut kelapa. Wih, sudah matang nih. Sekarang tinggal kita tambahkan manisan belimbingnya. Bolu siap untuk digulung. Untuk yang satu ini biar Bibi aja yang mengerjakan daripada berantakan. Ini dia, kue bolu gulung isi manisan belimbing wuluh. Ayo, siapa mau coba? Selamat makan. Rasanya enak banget. Iya kan Kak? Rasa khas belimbingnya masih terasa di lidah. Teman-teman, kami punya tugas berat nih. Walau terlihat serius dan bersemangat, sebenarnya kami semua sedang asik bermain loh. Kami biasa menyebutnya permainan 4 kata kart. Teman di rumah juga pernah memainkan permainan ini kan? Kalau di desaku, tidak hanya anak seusiaku yang ikut bermain. Bibi dan Opa juga selalu ikut main bareng. Malah mereka lebih jago loh. Kami sampai kewalahan. Ayo, jaga baik-baik teman.
Jangan sampai Bibi lolos kembali ke wilayahnya. Jangan kalah semangat dengan Opa loh. Wah, wah, wah. Semua Bibi sudah kembali ke wilayahnya. Kalah deh kita. Oh iya teman, saat ini aku sedang ada di Desa Libas. Desa ini yang terkenal dengan biji metenya yang berkualitas. Biji mete harus dibelah dengan alat khusus. Seperti ini nih. Simpan biji mete di tempat yang disediakan, lalu belah deh. Sebelum membelah biji mete, siapapun harus mengoleskan jari tangannya dengan minyak kelapa. Karena getah biji mete sedikit panas di kulit. Cara membelahnya juga tidak boleh sembarangan. Usahakan biji jangan sampai ikut terbelah juga. Harus utuh dan masih menyatu. Kalau sudah, kumpulkan deh biji mete di wadah yang berisi tepung terigu. Tepung terigu ini berfungsi untuk menghilangkan getah yang ada pada biji mete. Lanjut lagi, kita kupas kulit halusnya. Menghilangkan kulit halus juga harus menggunakan alat khusus. Iya, pakai pisau kecil ini nih, biar mudah menggunakannya. Ada yang pernah makan kacang goyang khas Minahasa Utara? Iya, kacang goyang yang manis itu loh. Biasanya bahan utama kacang goyang kan kacang tanah. Tapi sekarang kami punya resep baru khas Sibolang nih. Kita buat kacang goyang dari kacang mete. Pasti makin enak dong. Oh iya, biji mete yang aku sangrai ini sudah dibersihkan kulit halusnya. Supaya bersih dan higienis, kita sangrai menggunakan tepung terigu. Seng, sreng, sreng. Tidak perlu terlalu lama. Kalau tepung terigu sudah sedikit berubah warna kecoklatan, berarti kacang sudah bisa diangkat. Selanjutnya, bersihkan tepung terigu pada kacang mete dengan cara ditapis. Selagi aku membersihkan tepung, bantu siapkan pewarnanya dulu, Abi. Kami menggunakan bahan alami untuk pewarnanya. Daun pandan untuk warna hijau dan kayu secang untuk warna merah. Air pewarna ini yang nanti akan dipakai untuk merebus gula pasir. Sudah siap nih air warnanya? Campurkan dengan gula pasir, kemudian rebus sampai mendidih dan sedikit mengental. Merebus gula harus selalu diaduk ya teman, supaya tidak gosong dan menggumpal. Ayo Bi, kita mulai proses menggoyangnya. Tapi sudah disiapkan nih untuk menggoyang kacang mete saat disiram air rebusan gula. Ayo goyang-goyang. Nah, terjawab sudah kan kenapa dinamakan kacang goyang? Karena proses penggulaannya harus dengan cara digoyang supaya gula merata menyelimuti kacang mete. Semakin kuat menggoyang, hasilnya akan semakin bagus. Yummy! Gimana? Ayo! Ngelihatnya saja sudah ngiler ya. Bayangkan teman, gurih dan kriuknya kacang mete diselimuti dengan gula yang renyah. Sudah ah, yuk kita makan bareng-bareng. Ada yang mau? Ada yang mau? Sini gabung bareng aku. Ayo, Kang. Teman-teman, sebelum ngebolang, ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sering-sering cuci tangan ya lah. Iya teh. Ayo ngebolang.